yang mana yang harus didahulukan? Dunia apa akhirat? Kita ini sekarang kan hidup di dunia. Ya kan, ini masa-masanya kita di dunia. Jadi kita harus mengendalikan diri di dunia ini. Artinya begini, boleh menikmati dunia, tapi jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat bercocok tanam ya untuk akhirat. Artinya, memang kita di dunia ini tidak boleh hanya bersenang-senang. Jadi kita di dunia ini boleh menikmati nikmat dunia, tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau di sini kita banyak menanam kebaikan, maka kita di akhirat nanti akan mendapatkan balasan berupa kebaikan juga. Ini tidak bisa dipertentangkan antara dunia dan akhirat ini. Karena ini nyambung, ya kan, dunia itu tempat bercocok tanam untuk nanti dipanen pada waktu kita di akhirat. Jadi setara gitu ya, nggak ada yang didahulukan, nggak ada yang atau gimana? Ya, jadi memang kita hidup di dunia ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk nanti di akhirat kita memetik hasilnya. Tadi yang bilang bercocok tanam, berarti kan kerja kan di dunia ini kan. Nanti yang diraih yang di akhirat gitu Bukan kan? kerja, bukan, keliru kamu. Jadi gini, kita menikmati dunia kan boleh. Ya. Kamu minum kopi boleh enggak? Boleh. Kamu makan boleh sampai kenyang, ya kan? Jadi artinya apa? Itu diperbolehkan, kita menikmati dunia ini diperbolehkan gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus mencegah diri dari perbuatan yang jelek, perbuatan jahat, perbuatan yang dosa dan sebagainya. Jadi di dunia ini kan kita dikasih hak sama Allah. Boleh makan daging, ya kan? Menyembelih hewan, dimakan dagingnya boleh, ya kan? Terus tidur boleh, olahraga boleh, bersenang-senang juga boleh. Tapi ingat bahwa ini karena ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, maka kita jangan berlebihan gitu loh. Oh gitu. Bersenang-senangnya jangan berlebihan. Jadi itu seimbang sebetulnya. Lain halnya kalau misalnya diutamakan akhirat, berarti apa di dunia? Tidak boleh kawin, tidak boleh makan banyak, suruh puasa tiap hari misalnya. Nah, itu namanya didahulukan akhirat. Tapi kita boleh juga gitu loh. Jadi ini seimbang. Di dalam Islam perintahnya adalah hidup dengan seimbang. Kenapa aku bahas ini kan karena banyak juga ya orang yang maksudnya terlalu terfokus di akhirat sehingga yang di dunia dianggap sudahlah ini hanya dunia aja. Saya lebih baik di kamar misalnya sholat, berzikir, ngaji gitu. Saya nggak peduli di luar gimana gitu. Ajaran Islam tidak begitu. Ajaran Islam itu realistis gitu loh. Jadi orang dibolehkan menikmati kesenangan dunia, tapi tidak boleh berlebihan sehingga melupakan akhirat gitu. Itu tidak boleh gitu kan. Soalnya ada orang yang nanya begini juga ya, bagaimana kalau misalkan suami saya itu lebih memilih untuk menghabiskan uangnya untuk kegiatan keagamaan dibanding kepada keluarganya yang membutuhkan gitu. Ya itu keliru dia suaminya itu. Untuk kepentingan keluarga itu kan kepentingan yang merupakan kewajiban dia, kan ayah dulu pernah jelaskan. Ya. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kebutuhan ya. Bukan kepentingan. Jadi yang dibutuhkan misalnya makan, minum dan sebagainya, bukan untuk foya-foya ya. Nah setelah itu dia kerjakan, ya kan, baru dia yang lainnya. Di antara keuntungan yang orang menikah itu, kan dia setelah menikah dia punya anak, punya istri, dia bekerja, uangnya dipakai untuk membiayai anak istrinya. Pahalanya besar sekali, berlipat-lipat. Oh gitu ya. Gimana sih caranya melawan rasa kesepian yang selalu datang bahkan di tengah keramaian? Jadi kesepian itu kan ada di dalam hati kita. Sebetulnya yang memberikan kebahagiaan itu siapa? Tuhan, Allah. Ya kan, Allah yang memberikan kebahagiaan pada kita. Jadi kalau orang merasa kesepian biasanya karena dia jauh dari Allah. Oh gitu ya. Jadi dia harus mendekat dengan apa? Sholat. Saya sudah sholat 5 waktu, tambah lagi sholat sunnah misalnya. Kemudian berzikir. Dalam Al-Quran ada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dengan mengingat Allah, maka itu akan menenteramkan hati. Ya kan? Jadi orang yang merasa kesepian biasanya karena dia jauh dari Allah. Keyakinannya terhadap Allah itu masih kurang. Berarti nggak perlu kontak terhadap manusia ya? Mendekatkan diri pada Allah aja udah cukup. Dengan mendekatkan diri pada Allah, Allah akan bukakan jalan nanti. Macam-macam, menyebabkan banyak orang yang datang sama dia. Sebetulnya orang kesepian itu kan karena merasa terkucil. Nah mungkin sama Allah akan mendekatkan kita dengan orang-orang lain dan sebagainya. Tapi orang tersebut juga harus terbuka juga kepada manusia lain ya kan tentunya kan. Oh iya harus, iya. Karena kan yang kesepian ini bisa jadi dia orangnya antisosial juga ya sebenarnya. Oh iya, ya mungkin memperbaiki diri itu penting juga. Tapi mendekatkan diri kepada Allah, nanti Allah akan bukakan hatinya. Oh gitu ya. Udah itu aja, nggak ada tips lain. Tips lain ya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kan di dalam Al-Quran ada disebutkan itu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Wallahu ghafurur rahim. Ini ayat Quran, Quran surat Ali Imran. Dalam ayat ini dijelaskan, katakanlah hai Muhammad, Rasulullah selalu bilang sama manusia, seluruh umat Islam, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, ya kan? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Nanti Allah akan mencintai kamu. Nah, setelah Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu kamu diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lebih suka mana orang, dicintai atau menyintai? Dicintai lah pastinya. Ini dicintai sama Allah. Bayangkan bahagianya seperti apa orang yang seperti itu. Jadi orang suruh mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau memang kita cinta kepada Allah, maka ikutilah apa yang diajarkan Nabi. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi nggak perlu ya mencari kegiatan atau mencari teman gitu. Ya udah fokus aja ke dua itu. Bukan, nggak perlu. Dia mencari itu memang adalah tujuannya untuk memberi kesempatan untuk berinteraksi. Karena manusia kan butuh interaksi sosial. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang jalannya tertutup orang begitu itu kan. Nah, Allah akan bukakan kalau dia minta sama Allah, berdoa, ya Allah lapangkanlah hatiku. Di dalam hadis juga dianjurin oleh Rasulullah SAW supaya membaca surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak itu sampai habis ya. Tujuannya untuk melapangkan dada supaya orang yang merasa sedih, orang yang merasa sumpek, merasa terkucil, dia akan terbuka nanti. Oh gitu ya. Apakah untuk menjadi orang yang sabar kita harus melewati tragedi dulu di hidup kita? Tentu tidak tragedi ya. Kalau tragedi itu kan peristiwa besar. Jadi harus melalui kesulitan-kesulitan hidup. Ya, kalau melalui kesulitan-kesulitan hidup, itu memang orang yang banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup pasti dia akan sabar. Dan sabar itu adalah modal yang luar biasa. Kan ada hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku bangga dengan orang mukmin. Jika dia menerima musibah, dia bersabar. Jika dia menerima nikmat, dia bersyukur. Nah itu kuncinya tuh, syukur dan sabar. Jadi orang kalau bersyukur, kan di dalam Quran dijelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat kepadamu. Tapi juga mengenai sabar, barang siapa yang sabar, maka Allah menyertai dia. Jadi orang kalau menerima ujian, tujuannya supaya apa? Supaya dekat pada Allah. Yang namanya dekat pada Allah itu kan disebutkan dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bayangkan, dibersamai sama Allah itu kan luar biasa. Bukan hal yang sepele itu. Berarti nggak harus ada peristiwa besar dulu di dalam hidup baru bisa jadi orang yang sabar ya? Tidak mesti. Gimana caranya jadi orang yang sabar kalau misalnya hidupnya flat-flat aja gitu? Nggak sulit, nggak mudah juga gitu. Kalau semua serba mudah, ya dia tidak akan jadi orang yang sabar. Oh gitu ya? Nah, berarti nggak bisa ya kita sabar tanpa melewati ujian-ujian itu nggak bisa ya? Sulit ya? Ya nggak mungkin, karena ujian-ujian itu yang menyebabkan kita jadi orang yang sabar. Tapi kadang ada juga orang yang sabar karena dia empatinya tinggi ya, bukan karena kesabarannya tinggi. Dia menjadi empati kan karena juga dia pernah menjalani kehidupan-kehidupan yang penggemblengan dalam hidup. Oh. Jadi memang jalan yang menjadi sabar itu memang banyak. Banyak kan? Nah, nggak mesti dari ujian aja gitu ya? Iya, tapi jangan lupa bahwa semua ujian itu ada batas waktunya, ada batas kadarnya. Jadi orang diuji itu juga sesuai dengan kadar kemampuan dia. Makanya ayah sering nasihati, ada orang yang dia mengeluh, dia bilang, saya ini sudah tidak kuat, saya kok ujian saya banyak sekali, sudah tidak kuat. Saya bilang gini, lanjutkan bersabar karena sebentar lagi pasti akan ada pertolongan dari Allah. Dan itu terjadi memang. Jadi kalau kita sudah bilang tidak kuat, hati kita sudah tidak kuat, Allah akan menolong kita. Karena jangan lupa, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kekuasaannya unlimited, tidak terbatas. Apakah kalau mau sukses harus datang ke Jakarta? Ya tidak. Tapi orang semua berkeyakinan demikian, buktinya Jakarta padat kan, orang dari daerah datang terus ke sini. Iya, tapi kan tidak semua orang itu bisa sukses ke Jakarta. Gitu ya? Iya kan? Tidak semua orang sukses bisa di Jakarta. Seperti sama kayak orang pernah dengar American Dream enggak? Oh ya. Itu ketika orang merasa bahwa kalau dia ke Amerika dia akan sukses hidupnya. Nah ukurannya apa? Ukuran materi. Pertama adalah tidak semua orang bisa mencapai itu meskipun dia dengan usaha yang sama kuatnya. Pertama itu. Yang kedua juga bahwa sukses itu bagi masing-masing orang bisa beda-beda. Misalnya ada orang yang merasa bahwa kalau uang banyak, punya mobil mewah, punya rumah besar mewah, ya kan, dan sebagainya, itu adalah sukses materi. Tapi ada orang yang lain, suksesnya apa? Kalau saya bisa jadi profesor, ada. Nah sekarang kalau orang datang ke Jakarta kan mungkin yang mau dikejar materi kan.
Iya, mungkin. supaya bisa jadi orang yang kaya gitu. Iya. Kembali lagi bahwa semua kan tergantung dari usaha dan kemampuan. Kalau orang tidak berusaha keras, ya belum tentu dia sukses. Sementara orang berusaha keras tapi dia tetap di daerah, bisa kaya. Ada juga orang-orang yang tinggal di daerah tapi kaya raya. Iya, banyak. Nah iya, makanya. Apalagi sekarang udah zamannya internet kan, kayaknya udah nggak terbatas deh untuk orang mau dagang dia di mana, kayak yang beli orang Jakarta juga misalnya gitu. Iya. Jadi udah nggak terbatas, udah connected sebenarnya. Bahkan internasional kan sekarang. Orang di Solo bisa berapa? bisnis sampai ke Eropa, ke Amerika ya kan? Ekspor gitu-gitu ya. Iya, Iya, benar. bisa. Sekarang sudah tidak ada masalah itu. Tapi kalau pegawai kayaknya kalau mau sukses harus ke Jakarta kayaknya. Enggak juga, Kalau orang kerja belum tentu juga. kan UMR paling tinggi di Jakarta Indonesia. Ya itu kan kalau UMR. Tapi kalau dia misalnya dia kerja sebagai apa namanya di digital misalnya, Oh ya. dia kerja sama Google misalnya sudah bisa, ya kan? Sekarang lagi banyak tuh ya. Nah ya. Orang yang kerja digital apa kerjanya di Amerika gitu-gitu, jadi karyawan Amerika. Tapi dia di Indonesia. Iya memang. Dari laptop aja kerjanya. Iya. Jadi harusnya orang sekarang udah mulai paham ya bahwa nggak harus ke Jakarta untuk jadi sukses gitu ya. Ya, tidak harus berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari kesuksesan. Bisa dari daerah, bisa dari mana, dari tempat mana saja. Berarti emang internet ini sebenarnya udah membantu pemerataan rezeki sih sebenarnya kalau menurut aku sih. Itu berkah di balik adanya digitalisasi ini. Benar. Tapi ancamannya juga ada kan? Betul. Nah iya. Tapi ibaratnya dibanding orang zaman ayah dulu sama orang zaman aku, kalau orang zaman aku misalnya dia mau sukses itu kalau dia ada niat dan kerja keras pasti bisa gitu. Pasti bisa. Insya Allah bisa. Kalau orang zaman ayah dulu mungkin harus datang ke Jakarta. Iya, misalnya Naik gitu. Metro Mini kan, kalau nonton film-film dulu kan. Iya. Ada yang bawa ayam itu, tas isinya ayam. Iya. Orang kerja juga dulu selalu masuk kantor 9 to 5 istilahnya dulu kan. 9 to 5. Masuk jam 9, pulang jam 5 sore. Itu namanya kerja. Sekarang enggak kan? Kamu dari rumah kerja bisa. Dari kafe juga bisa. Nah ya.